Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Febria Sri Fatona, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, unit kerja SDN Kebunan 1, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1a.8 koneksi antar materi. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Maksudnya, dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Guru kurang memahami karakteristik anak. Maksudnya, saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Maksudnya, saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan kurang bersemangat. Saya menanyakan pada anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Selanjutnya, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Maksudnya, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam mengajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain perubahan pemikiran yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini dapat menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Dan yang keempat, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Dan pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja. Demikianlah pemaparan saya tentang materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.